Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan saya Reisha Rizkia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada video ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dan juga contoh kasus dari hak asasi manusia. Baik, sebelum membahasnya lebih dalam, mari kita ketahui terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, di mana berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan juga budaya negara masing-masing. Kemudian langgeng, yaitu ada sejak manusia lahir dari kandungan sampai meninggal. Hak ini adalah sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kemudian, siapakah yang berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia? Kita akan bahas berdasarkan pasal 28I ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa siapakah yang berkewajiban untuk memenuhi HAM ini, yaitu negara atau dalam hal ini pemerintah. Lalu akan muncul pertanyaan, mengapa negara wajib untuk memenuhi hak asasi manusia? Jika ditinjau dalam konteks internasional, dalam hukum internasional, negara merupakan suatu subjek hukum. Lalu dalam hal ini, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, yang salah satunya yaitu sebagai pihak yang memastikan terselenggaranya hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban, sedangkan individu serta kelompok masyarakat yaitu sebagai pemegang hak. Kemudian, apa dasar dari kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia? Hal tersebut yaitu sesuai dengan beberapa ketentuan dalam hukum internasional, seperti yang pertama yaitu terdapat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan DUHA. Yang kedua yaitu terdapat Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau biasa disebut dengan Kovenan Hak Sipol. Lalu yang ketiga yaitu terdapat Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau yang biasa disebut dengan Kovenan ECOSOC. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok, termasuk juga aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Mengenai pelanggaran HAM berat, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam pasal 7 disebutkan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian untuk pelanggaran HAM ringan, itu yang konteksnya relatif ringan dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. The island of Cuba, Guantanamo Bay. Here, there's a large US naval base. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang akan saya bahas dalam video ini yaitu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di penjara Guantanamo yang terletak di Guantanamo Bay Naval Base. Diketahui bahwa para tahanan yang berada di penjara Guantanamo mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Para militer Amerika Serikat melakukan teknik interogasi yang tidak normal dan kejam, seperti menenggelamkan, membekukan, membuat tidak tidur, menyetrum, dan menampar, hingga menggunakan metode waterboard. Tidak hanya siksaan fisik yang diterima oleh para tahanan, namun militer Amerika Serikat juga melakukan tekanan psikis dengan berbagai bentuk pelecehan. Para tahanan dituduh tanpa pembenaran, serta tidak diadili melalui pengadilan yang sah. Dalam coercive interrogation,
Hak-hak para tahanan sangat dibatasi, bahkan terdapat beberapa hak yang sama sekali tidak diperkenankan, seperti hak untuk diam, hak untuk dikunjungi, hak untuk mendapatkan kejelasan, dan juga sebagainya. Berbagai tindakan tersebut ada kaitannya terhadap salah satu ketentuan yang ada dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Adanya tindakan kekerasan-kekerasan tersebut membuktikan bahwa adanya hak asasi manusia yang tidak dipenuhi atau tidak dilindungi di penjara Guantanamo. Awal mula dari kekerasan yang terjadi berawal dari penjatuhan sanksi-sanksi kepada para tahanan yang berada di penjara Guantanamo. Namun hal ini menjadi sewenang-wenang. Penjatuhan sanksi lebih mengarah kepada suatu penyiksaan. Perlakuan tidak manusiawi yang didapatkan oleh para tahanan di penjara tersebut telah melanggar ketentuan dari hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan, yaitu berawal dari salah satu tahanan pertama yang tiba di Teluk Guantanamo. Pada saat itu, dirinya sebagai tersangka harus menjalani proses pemeriksaan dengan cara-cara yang kejam. Dalam sebuah buku disebutkan bahwa salah satunya adalah berhubungan dengan 3 wanita petugas interogasi. Kemudian setelahnya itu tidak berhenti sampai di situ, namun terdapat korban-korban lain yang menjadi korban penyiksaan ataupun dalam hal ini kekerasan atas pelanggaran hak asasi manusia. Laporan dari kekerasan ini didapatkan dari pengakuan korban. Selain itu, organisasi HAM juga memberikan laporan atas kebenaran mengenai penyiksaan yang terjadi di penjara Guantanamo. Berdasarkan kesaksian dari para korban dan juga laporan dari organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya perlakuan-perlakuan yang didapatkan oleh para tahanan di penjara Guantanamo ini merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia, di mana hal ini melanggar ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Meskipun dalam Konvensi Anti Penyiksaan tidak dibahas mengenai detail jenis penyiksaan yang tergolong dalam penyiksaan, namun jika telah memenuhi unsur-unsur maka dapat disimpulkan bahwa telah melanggar konvensi tersebut. Segala macam bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam segala hal dan keadaan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.